Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semuanya, siswa kelas 6. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku semuanya, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang pembelajaran pendidikan lingkungan hidup bab 3 pencemaran lingkungan. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Haya bina nabda darsana biqraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anakku semuanya, mari kita perhatikan dan kita simak video berikut ini. Selamat menyaksikan. PLH Bab 3 Menanggulangi Pencemaran Lingkungan. Apakah yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan itu? Pencemaran lingkungan merupakan suatu kondisi ketika keadaan tidak seimbang. Ketidakseimbangan lingkungan diakibatkan dari pencemaran yang mengakibatkan kematian, bahkan kepunahan makhluk hidup. Ketidakseimbangan kondisi lingkungan disebabkan oleh perilaku dan aktivitas manusia. Berikut ini beberapa aktivitas dan perilaku manusia yang menyebabkan timbulnya pencemaran. 1. Aktivitas pertanian. Aktivitas pertanian dapat menimbulkan pencemaran jika kegiatan pertanian banyak menggunakan bahan kimia. Bahan kimia yang dimaksud seperti pupuk kimia, obat-obatan dari bahan kimia seperti pestisida, herbisida, fungisida, dan insektisida. Cara mengurangi pencemaran aktivitas pertanian. Menggunakan pupuk kompos atau pupuk organik, mengurangi penggunaan obat-obatan dari bahan kimia, menggunakan sistem tanam berseling, 2 kali tanam padi, 1 kali palawija dalam 1 tahun, musim hama agar bisa dikendalikan. Aktivitas industri dan pertambangan. Aktivitas pencemaran industri dan pertambangan dapat menimbulkan pencemaran jika limbah industri tidak diolah dengan baik. Limbah industri dan pertambangan yang menimbulkan pencemaran antara lain 1. Logam-logam berat, 2. Zat radioaktif, 3. Limbah pabrik, 4. Hasil pembakaran. Aktivitas industri dan pertambangan dapat menimbulkan pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah. Aktivitas transportasi. Berbagai kegiatan transportasi yang memakai mesin dapat menimbulkan pencemaran. Pencemaran akibat aktivitas transportasi, polusi udara, naiknya suhu udara, dan tumpahan bahan bakar. Akibat pencemaran lingkungan secara langsung, gangguan kesehatan seperti ISPA, akibat pencemaran lingkungan secara tidak langsung, akan mengakibatkan penyakit kanker karena lama mengonsumsi bahan makanan yang mengandung zat kimia. Pemanasan atau global warming. Pemanasan global adalah fenomena alam yang terjadi karena suhu bumi meningkat dan menjadi tidak seimbang. Pemanasan global dapat mengakibatkan mencairnya es di kutub utara dan selatan, serta lapisan es di berbagai pegunungan tinggi, perubahan suhu di laut, perubahan iklim, semakin mudahnya penyakit menyebar, dan krisis air. Efek rumah kaca adalah peristiwa meningkatnya suhu karena naiknya kandungan karbon dioksida dan gas-gas lainnya di atmosfer. Meningkatnya karbon dioksida disebabkan karena meningkatnya pembakaran bahan bakar minyak atau pembakaran dari hasil industri pabrik. Menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan. Menanggulangi pencemaran udara akibat emisi dari kendaraan bermotor dan asap dari kegiatan industri. Gas emisi dari kendaraan bermotor dan industri menghasilkan gas timbal yang sangat berbahaya bagi kesehatan, terutama anak-anak, karena dapat mempengaruhi fungsi otak dan perkembangan otak, menghambat pertumbuhan badan, merusak fungsi serta organ-organ dalam tubuh seperti ginjal, jantung, hati, dan paru-paru. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menanggulangi pencemaran udara dan mengawasi perizinan pendirian kawasan industri, membiasakan berjalan kaki kemanapun pergi, melakukan penghijauan atau reboisasi lahan kosong. Hal yang dilakukan untuk menanggulangi pencemaran air. 1. Mengurangi jumlah limbah air dari rumah tangga. 2. Mengolah limbah industri dan tidak membuang limbah tersebut ke sungai. Mendaur ulang sampah anorganik. Menanggulangi pencemaran tanah.
Mendaur ulang sampah anorganik menjadi benda yang bermanfaat, menggunakan pupuk alami untuk kegiatan pertanian, tidak membuang sisa limbah industri ke tanah, mengolah limbah dengan 3R, reuse, recycle, dan reduce. Demikian tadi anak-anakku pembelajaran pendidikan lingkungan hidup bab 3 tentang pencemaran lingkungan. Sebelum pembelajaran saya akhiri, saya ingin mengingatkan kembali, tetap jaga kesehatan, laksanakan protokol kesehatan dengan selalu memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, dan menjaga jarak. Anak-anakku, pembelajaran akan saya tutup dengan membaca doa. Hayabina nabtatin darsana bikroatil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.